Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Naya Musa. Hari ini saya akan membahas tentang online shopping, berbelanja secara online. Jadi saya akan mereview 3 marketplace terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama saya review Tokopedia atau dikenal dengan Toko Ijo, kemudian Shopee dan Bukalapak. Saya akan mereview sejujur-jujurnya berdasarkan pengalaman saya berbelanja setiap hari di marketplace, karena sehari-hari bisnis saya menggunakan 3 marketplace ini ya, baik membeli maupun menjual produk. Apa saja keunggulannya dan apa saja kekurangannya akan saya bahas. Jadi ini bisa dijadikan rujukan bagi agan-agan ketika mau berbelanja di 3 top marketplace ini. Apa sih yang dicari oleh para konsumen ketika dia mengunjungi marketplace adalah promo, baik promo gratis ongkir maupun promo cashbacknya. Saya akan bedah dari setiap marketplace ini mana yang menjanjikan promo gratis ongkir dan promo cashback. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Baik, sebelum kita bedah, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar mendukung channel ini. Marketplace yang pertama yaitu Bukalapak. Kita review di Bukalapak. Oke, Bukalapak salah satu marketplace terbesar ya. Coba kita lihat, saya punya saldo di sini di Dana. Kita coba cari di sini produk, misalnya remote TV shop. Oke, remote TV shop. Nah, di Bukalapak ini dia kelebihannya adalah satu, walaupun kita berbelanja di bawah nominal 50.000, kita masih bisa mendapatkan gratis ongkir ya. Walaupun vouchernya cuma 10.000 atau sampai 15, tapi lumayan bisa menghemat biaya ongkos kirim. Kalau kita membeli di atas 50.000 itu jelas gratis ongkir ya. Baik Tokopedia maupun Shopee, kalau kita berbelanja di atas 50 itu gratis ongkir. Tapi kadang kalau kita mau berbelanja di bawah 50, misalnya belanja senilai 30.000, masa sih kita harus menambahkan item yang lain kira-kira genap 50.000 kemudian hanya mengakali gratis ongkirnya saja, padahal kita tidak butuh-butuh amat terhadap barang tambahan itu, hanya mengakali gratis ongkir saja. Jadi contoh nih, kalau kita belanja remote TV sub LCD 19.000 nih. Ini 19.000. Kalau kita mau gratis ongkir, otomatis kita harus membelinya 3 PCS dong, 3 buah biar kita dapat gratis ongkir ya. Tapi kalau kita cuma pengen beli satu-satunya item ini gimana? Nah, ini caranya. Kalau di Bukalapak itu di sini kan kita punya voucher nih. Voucher ini didapatkan ketika kita main roda berputar ataupun main game-game lain yang di sini ya. Nah, di sini ada promo potongan ongkir hingga Rp 3.000. 3.000 ya kurang banget kalau mau gratis ongkir, karena kalau dari ongkos Jakarta ke sini misalnya itu kan kalau pakai si cepat itu estimasi 22 ribuan. Kalau kita pakai promo potongan ongkir 3.000 ini kita kan harus membayar 17.000. Masih ada cara lain. Nah, contoh kita beli nih. Beli sekarang ya. Ketika kita mengklik beli sekarang ini kan 19.000 nih. Nah, ini ada daftar ongkosnya. C dan T, Lion Parcel, Wahana dan JNE. Kalau dari Jakarta menuju ke Indramayu tempat saya, ini dari keempat ekspedisi ini yang paling cepat ya J dan T. Yang kedua baru JNE, yang ketiga Lion Parcel, yang keempat Wahana. Wahana ini lama sekali. Harganya walaupun lebih murah Lion Parcel ya, tapi saya rekomendasikan mending Lion Parcel kalau mau mengakali gratis ongkirnya, karena Lion Parcel ini dia punya potongan gratis ongkir sampai 10.000. Nah, tapi kalau Anda pakai Lion Parcel ya membeli barang yang memang tidak butuh-butuh banget. Artinya tidak urgen ya, tidak urgent.
Kalau mau 1 hari 2 hari ya pakai Jedante. Kalau Lion Parcel ya estimasi kurang lebih 1 minggu lah. 1 minggu. Jangan berbelanja menggunakan Lion Parcel dengan produk-produk yang ingin diburu-buru ya. Jadi ini belanja santai. Jadi barangnya walaupun datang minggu depan juga tidak masalah. Nah, ini ada voucher apa? Cuma 3.000, kita nggak usah pakai kalau 3.000. Nah, ini kelemahan dari Bukalapak. Vouchernya itu tidak tersedia kode-kodenya di sini. Jadi kita harus menghafal kode vouchernya apa saja di sini. Tidak seperti di Shopee yang tinggal klik vouchernya penuh, di situ ada voucher gratis ongkir, ada voucher cashback, ada voucher extra cashback, tinggal kita klaim aja nanti muncul di sini. Kalau di Bukalapak tidak ada. Kita harus menghafalnya. Menghafalnya ya kita lihat di beranda dulu. Lihat di beranda, ini kita masukin ke keranjang dulu nih. Oke, masukin ke keranjang. Nah, di sini biasanya voucher-voucher Bukalapak itu lihat semua promo. Nah, di sini ada, kita lihat di bagian pengiriman. Nah, di sini ada yang pakai super ongkir, RP0, gratis ongkir buat kamu seharian, ini harus pakai Dana. Super ongkir 0. Kita harus catat nih super ongkir 0. Nanti dicek di sana bisa digunakan apa tidak. Kita lihat peraturannya. Super ongkir 0 itu gunakan kode voucher super ongkir 0 untuk mendapatkan gratis ongkos kirim dari si cepat, bisa Jedante, Lion Parcel, Ninja Express. Maksimum cuma 12.000 ya. Dengan minimum pembelanjaan 20.000. Wow ya. Ini minimum pembelanjaan 20.000. Ini di bawah Shopee dan di bawah Tokopedia. Karena kalau Tokopedia sama Shopee minimal 50.000. Nah, ini silakan dibaca ya syarat-syaratnya. Nah, ini kelemahan dari Bukalapak itu promo-promonya itu kalau digunakan itu sudah kehabisan duluan. Jadi pernah saya berbelanja pakai kode-kode ini, ongkir Ninja misalnya, pakai ongkir Lion, walaupun saya start belanja jam 3 pagi, si cepat aja misalnya, itu udah habis. Super gratis ongkir itu sudah habis. Ini ada ongkir Ninja, coba nanti kita masukin. Kita catat dulu nih. Ini kelemahannya, kita harus mencatat semua. Tidak dimunculkan pada saat kita mau belanja gitu. Voucher apa saja yang bisa kita gunakan, harusnya ada di sana. Bagaimana kalau kita tidak membaca-baca kayak gini kan? Jadi nggak tahu vouchernya apa, sayang nggak kena promo. Oke, kita coba cek lagi di keranjang. Cek di keranjang ini. Kita coba mau beli ini aja nih yang 19.000 ya. Bayar. Nah, di vouchernya itu coba kita klik di sini. Punya kode voucher Bukalapak, kita masukin super ongkir 0 misalnya. Super ongkir 0. Nah, itu sudah cocok, sudah masuk 15.000. Jadi kelebihannya ketika kita berbelanja di bawah 50.000, maka saya rekomendasikan berbelanja menggunakan Bukalapak ya. Ini ada potongan diskon 15.000. Jadi kalau teman-teman ingin paketnya cepat, oh ini coba kalau kita belanja 19.000 ya. Tadi totalnya 38, dapat potongan. Sama. Kalau kita belanja 19.000 itu kita dapat potongan ongkir 15.000 coba. Nah, ini promo baru deh karena sebelumnya belum ada ini. Kalau mau cepet pakai Jedante, kalau mau yang lambat ya Lion Parcel, tapi lebih murah. Kita pilih Lion Parcel. Nah, teman-teman bisa klik misalnya bayar dengan Dana, tapi kalau kita pakai transfer nih, apakah vouchernya tetap berlaku? Ini transfer bank otomatis, ada transfer bank manual. Coba kita manual ya. Gunakan metode ini. Oke, kalau kita pakai transfer secara manual, maka potongan voucher Bukalapaknya 12.000. Jadi
lebih banyak potongannya ketika teman-teman menggunakan Dana. Jadi saya rekomendasikan teman-teman transfernya melalui Dana saja, melalui Dana. Nah, Dana ini kelebihannya ketika kita top up itu tidak dikenakan biaya admin ya. Kalau di Tokopedia itu kan kalau kita top up ke OVO ya, karena partnernya kan OVO, itu kena biaya Rp1.000 kalau kita transfer pakai rekening bank ya. Kalau kita pakai Alfamart, Indomaret kan kena 2.500. Tapi kalau Dana itu gratis. Kelebihannya dari Bukalapak itu ketika kita top up melalui Dana itu gratis. Coba kita cek voucher yang lainnya ya. Nah, coba kita cek, misal kita pakai Jedante nih. Jedante. Oke, Jedante. Nah, Jedante ketika kita masukkan voucher misalnya Super JT, misalnya Super JT kita gunakan. Nah, ini kuota voucher hari ini sudah habis. Nggak tahu deh kuota Super JT itu satu hari berapa kali bisa dipakai, karena saya sering masukin voucher Super JT itu kehabisan terus walaupun saya berbelanja di pagi hari. Coba pakai kirim JT. Ini salah satu kelemahan dari Bukalapak itu vouchernya sering habis ya. Saya kesel ketika ini voucher Super Ongkir 0 itu belum ada. Itu waktu sebelum ada nih. Itu saya masukin pakai ongkir Ninja habis, ongkir si cepat habis, Super Gratis ongkir habis semua vouchernya itu. Jadi saya terpaksa berbelanja di marketplace yang lain. Coba kita masukin ongkir Lion. Gunakan. Habis juga. Oh maaf, voucher ini tidak bisa digunakan untuk lokasi pengirimanmu. Jadi yang JT habis, yang Lion juga lokasi saya tidak cocok. Kadang kalau saya masukin voucher yang lain, pelapaknya tidak mensupport voucher ini. Jadi hanya pelapak-pelapak yang memiliki brand super seller. Syaratnya adalah, nah, promo hanya berlaku untuk transaksi di lapak dengan label super seller dan buka mall dengan metode pengiriman JT. Jadi kalau teman-teman mau input di pelapak yang tidak memiliki label super seller, maka voucher ini tidak bisa digunakan. Walaupun vouchernya cuma 10.000. Voucher 10.000 syaratnya harus super seller. Jadi bisa saya katakan Bukalapak saat ini vouchernya itu relatif lebih sedikit ya. Sedikit dibandingkan dengan Shopee maupun Tokopedia. Tapi kalau belanjanya di bawah 50.000, maka saya rekomendasikan ke Bukalapak. Kita review marketplace yang kedua yaitu Shopee. Jadi Shopee dulunya itu ketika kita berbelanja di bawah 50.000 banyak sekali voucher-voucher gratis ongkos kirim ya. Coba kita cek history dari belanja saya. Saya belanja 24.500 nih. Ini saya belanja 24.500 itu gratis ongkos kirim tuh. Total diskon pengiriman 15.000. Walaupun belanjanya di bawah 50.000. Ada saya belanja ini nih, New Soft Saver and Chair nih. Coba ini kita lihat. Nah, ini total diskon pengiriman 20.000 ya. Tapi kalau sekarang voucher-vouchernya itu harus minimal pembelian 50.000. Coba kita cek voucher saya nih. Jadi teman-teman kalau mau cek vouchernya ada di sini. Kalau ada promo-promo yang belum diklaim, tinggal klik klaim saja, klaim begitu. Ini juga kita klaim. Jadi klaim aja semua voucher-voucher yang ada di sini. Oke, misal kita mau belanja nih di sini ya. Remote TV Sub. Nah, pelapak yang tadi jualan di Bukalapak, dia juga jual di Shopee. Jadi sebetulnya pelapaknya itu saja. Dia jual di 3 marketplace, tinggal kita milih nih di marketplace mana yang kita beli. Tentu yang kita cari kan yang gratis ongkos kirim ya. Kalau
saya cek dari perbedaan harga di Bukalapak itu, di remote itu spesialis remote, kita lihat di sini shop ya, kita klik shop dengan tipe yang sama di pelapak yang sama, bedanya itu saya bingung, makanya kenapa kok beda. Nah, di sini 17.500, sedangkan di Shopee itu 17.400. Aneh memang ya, kenapa beda-beda. Ini sih kalau 100 rupiah nggak jadi masalah, tapi kadang saya temui itu selisihnya bahkan 50.000 pernah saya temui. Dengan tipe yang sama, barang yang sama, pelapak yang sama, beda marketplace saja itu beda. Ini 17.500 ya, tipe yang sama ini. Ini selisih 100. Tapi ini sebagai contoh saja, saya temui beda 50.000, ada beda. Jadi kalau temui perbedaan seperti itu nggak usah tanya, langsung klik beli aja ya. Ini yang unik nih. Pernah saya tanya, iseng-iseng saya chat kan, kok di lapak sebelah harganya segini, kok di lapak ini harganya lebih miring, bedanya apa sih? Tiba-tiba dia rubah harganya. Oh, sorry kan, harganya belum update. Nah, itu makanya tips dari saya ketika teman-teman menemukan produk yang sama, pelapak yang sama, harganya berbeda, udah langsung klik beli aja. Langsung klik beli aja. Saya sering menemukan kayak gitu ya, jadi nggak usah tanya-tanya kok harganya beda gitu, klik beli. Kadang memang di akhirnya nanti kalau harganya nggak update, dia nanti cancel orderan, jadi orderan kita di cancel. Sering saya seperti itu ketika saya membeli produk yang harganya dia belum update, dia batalkan orderan dan dia bilang maaf stok habis, maaf harga nggak diupdate. Begitulah ya, kalau kita beruntung ya pesanan kita diorder. Nah, misal kita klik beli sekarang di Shopee itu, kita lihat vouchernya. Oke, vouchernya itu kita misal check out nih ya, check out. Oke, nah check out itu, ini yang saya bikin bingung juga. Di lapak yang sama, di barang yang sama, kok harga di ekspedisinya beda-beda. Kalau di Tokopedia misalnya, kalau saya pakai si cepat itu biayanya 22.000 ke rumah saya. Tapi kalau pakai Shopee itu 15.000 si cepat. Aneh, memang aneh. Coba ini misal saya belanja ini nih, transformer tas 3D ya. Oke, transformer 3D. Kalau saya pakai si cepat, ini ada tidak si cepat di sini? Nah, si cepat itu kan ini 30.000, ini 2 kilo nih totalnya. Kalau 30.000, ini kan per kilonya 15.000. Kalau 2 kilo 30.000. Nah, kalau pakai Tokopedia itu per kilonya 22.000. Jadi lebih murah di Shopee, selisihnya 7.000. Ajib, saya 7.000 aja dihitung. Kan lumayan ya, kalau saya belanja 10 kali orderan aja udah 70.000. Kalau saya order 100, nah udah kehitung kan. Nah, itu jadi dari segi biaya ekspedisi si cepat, Shopee lebih murah dibandingkan Tokopedia ya. Itu catatannya. Oke, voucher di sini. Nah, nggak bisa ada yang dipakai karena minimal belanjanya itu 50.000. Belanjanya 50.000 gratis ongkir baru. Nah, jadi solusinya apa? Kalau teman-teman ingin maksa beli di Shopee, maka genapkan dengan total 3 buah. Ya, berarti resikonya teman-teman membeli barang yang tidak dibutuhkan ya. Nah, kelebihan dari top up di Shopee Pay ini, kalau kita transfer pakai bank atau mau bayar pakai Indomart, Alfamart itu gratis ya, tidak ada biaya. Kalau di OVO kan kena biaya 1.000, kalau ke Indomart 2.500. Tapi kalau ke Shopee itu
tanpa biaya, gratis ya. Tapi kelemahannya ketika teman-teman sudah memenuhi arus transaksi 20 juta per bulan, misal teman-teman udah transaksinya 20 juta nih. Nah, ketika orderannya dibatalkan, misalnya kita order terakhir 5 juta. Nah, order 5 juta ini dibatalkan oleh pedagang, maka si 5 juta ini nggak bisa balik ke Shopee. Jadi nunggu bulan depan. Pemutihannya kan awal bulan. Jadi ketika arus kasnya melebihi 20 juta, maka mau tidak mau pemutihannya saldo itu masuk lagi nanti di awal bulan. Saya pernah berbelanja di Shopee, beli laptop 8 juta, arus kas sudah melebihi 20 juta, mau nggak mau akhirnya saya nunggu bulan depan nih cairnya dari Shopee. Itu kelemahannya ya. Kalau di Tokopedia, walaupun arus kasnya lebih dari 20 juta nih ke OVO, tapi Tokopedia punya 2 arus kas. Jadi 2 arus kas itu ada arus kas yang pakai OVO, ada yang pakai saldo. Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki dari Shopee. Harusnya Shopee juga punya arus kas saldo begini. Jadi nanti arus kas saldo itu kan bisa kita tarik ke rekening bank kita. Jadi kalau nanti OVO-nya sudah melebihi limit, maka masuknya ke arus kas. Itu ya. Catatan kelemahan dari Shopee, arus kasnya cuma 1 pakai Shopee Pay. Di sini mah sebelah kanannya cuma koin ya, reward koin Shopee. Nah, kita cek di Shopee, kita berbelanja. Kita cek remote nih, misalnya kita belanja kan ini gratis ongkirnya karena 50.000, ya sudah kita ambil yang ini aja nih, yang transformer tas 3D, kita check out. Oke. Nah, ini metode pembayaran Shopee Pay. Nah, oke, vouchernya kita bisa pakai tuh. Minimal belanja 50.000. Jadi baru bisa dapat gratis ongkir. Kalau di bawah 50 belum memenuhi syarat. Nah, ini total diskon 20, jadi subtotal pengiriman 35. Jadi teman-teman itu kalau pakai Ninja cuman kena 15 nantinya, kena potongan 20. Saya rekomendasikan si cepat dibandingkan dari Jedante, JNE, Ninja, dan si cepat Halo. Kita klik konfirmasi. Oke. Nah, ini kelebihan dari Shopee dibandingkan Bukalapak. Walaupun ekspedisinya mana saja yang teman-teman pilih, mau si cepat, mau Ninja, mau JNE, semuanya dipotong, pukul rata gitu. Jadi tidak memilah-milah. Misalnya kayak di Bukalapak, misal pakai Ninja, kita harus masukin kuncinya ongkir Ninja. Kalau pakai Jedante, kirim JT. Kan beda-beda tiap ekspedisi kalau di Bukalapak. Kalau di Shopee semua pukul rata, mau pakai yang mana saja dicoret 20.000. Ini kelebihan dari Shopee, nggak bikin pusing ya dengan voucher-voucher yang harus kita hafal, yang harus kita catat dulu. Sama dengan Tokopedia, semua ekspedisi dipotong ya. Nah, kelebihan Shopee yang lain adalah masalah berat dari barang itu. Saya ambil contoh, saya belanja ini, saya belanja di dapur NY Bun ya. Oke. Di Shopee itu tidak ada keterangan beratnya. Ini saya belanja piring saji ceper kotak polos 10 inci sama water jug ayam jago seri 2. Itu ongkos kirimnya 42.000. Jadi kalau si cepat, maka dia cuma kena 2 kilo ya. Kalau di Tokopedia, oke ya, dengan pelapak yang sama, dengan produk yang sama. Oke, piring saji 10 inci sama water jug ayam, kita klik beli di Tokopedia. Itu ongkos kirimnya kalau pakai reguler ini, pakai si cepat, itu 66.000. Jadi kenanya 3 kilo. Nggak tahu saya kenapa di Shopee dia 2 kilo.
Tapi kalau di Tokopedia memang kelebihannya ada keterangan berat ya. Ini diare piring saja 1 kilo, water jug 1,8, ditotalkan 2,8. Tapi di sini masuknya 3 kilo karena memang kalau dari ekspedisi dia ada toleransi kan 0,3. Jadi kalau 2,8 ya masuknya 3 ya. Masih belum yakin, saya cek pembelian yang lain itu baterai A3 ya. Saya belanja di Shopee itu 1 kilo 120 barang. 120 baterai ukuran A3. Ini ongkirnya 20 tuh ya. Total diskon 20.000. Di Bukalapak untuk pembelian baterai yang sama cuma dapat 65 barang. Jadi hampir 2 kali lipat. Oke, yang terakhir saya review Tokopedia. Tokopedia ini dari segi top up kita pakai OVO. Nah, OVO ini kalau kita top up transfer bank itu kena admin 1000. Kalau ke Indomart maupun Alfamart top upnya kena 2500. Nah, misal kita top up nih, bayar, pilihan pembayaran misalnya pakai Indomart atau Alfamart. Nah, ini Alfamart. Ah, itu kena 2500 ya. Tapi nggak masalah, dengan cashback yang OVO tawarkan 2500 itu bisa ketutup lah, kecil gitulah. Oke. Apa sih kelebihan dari Tokopedia? Kalau kita belanja di atas 20 juta, arus kasnya itu jangan khawatir uangnya akan tertahan seperti di Shopee nunggu pemutihan bulan depan. Karena di sini ada 2 arus kas. Ketika teman-teman OVO-nya limit nih, transaksi di atas 20 juta. Nah, ketika penjual cancel orderan, maka saldo akan balik ke saldo ini. Ya, jadi nggak pakai nunggu bulan depan seperti di Shopee. Nah, yang kedua, kelebihan dari Tokopedia itu 10 juta, 20 juta mending pakai Tokopedia karena cashbacknya itu jelas ya. Di sini kita lihat ada kupon saya misalnya. Di sini ada cashback tuh. 200.000 pakai OVO only ya. Jadi harus pakai metode pembayaran OVO. Ada cashback 300.000 kalau pakai kartu kredit nih. Dari Ceria maupun Kredivo, tapi saya nggak pakai ya. Saya nggak pakai kartu kredit, saya pakai yang cash aja. Nah, ketika berbelanja pun tidak dipusingkan dengan kode voucher. Bagi ibu-ibu yang memang sudah pusing kepalanya, nggak bakal mau gitu ya mikir-mikir kode voucher dan lain-lain gitu, menghafalnya. Ini misal kita mau beli nih. Nah, di sini ada makin hemat pakai promo. Nah, oke, makin hemat pakai promo. Di sini enak, tinggal pilih gitu. Mau pakai voucher mana sudah disediakan. Tinggal klik saja. Tapi ini kan harus pakai kartu kredit ya, jadi nggak bisa dipakai. Jadi saat ini belum ada voucher. Nah, kelemahannya itu ini promo saya udah habis nih. Ini misal saya belanja ini dapur Bunda. Oke, kita klik beli. Nah, dalam sehari di Tokopedia itu gratis ongkir disediakan 5 kali. Nah, 5 kali belanja. Jadi kalau sudah lebih dari 5 kali maka akan habis, sudah tidak tersedia untuk bulan ini. Untuk hari ini. Tapi kalau saya sih sekarang udah nggak ada kuota gratis ongkir lagi karena sudah saya pakai full dalam bulan ini. Jadi dalam sebulan itu ada batasnya. Saya nggak tahu berapa kali batasnya ya. Tapi yang jelas ini udah habis tuh untuk bulan ini. Jadi harus nunggu pemutihan bulan depan baru saya dapat gratis ongkir di Tokopedia. Masalah kelemahannya itu dibandingkan Shopee, si cepat di Tokopedia ini lebih mahal. Saya nggak tahu. Di pelapak yang sama, barang yang sama, jarak yang sama, ekspedisi yang sama, di Tokopedia itu dia lebih mahal. Nih saya bandingkan ya, misal setting nih
durasi pengiriman saya pakai si cepat. Saya pakai si cepat itu di sini 22.000. Tapi kalau di Shopee 15.000. Itu kelemahannya dari Tokopedia.